Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada jin dan kekhawatiran para sahabat. Semua sahabat bahkan semua umat Islam begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para sahabat rela berkorban nyawa. Makanya ketika Nabi Muhammad diculik jin, para sahabat pun khawatir. Mengapa jin menculik Nabi Muhammad? Benarkah mereka ingin belajar Islam kepada Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah diutus hanya untuk umat Islam, tapi beliau diutus untuk seluruh alam. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berdakwah kepada manusia tapi juga kepada jin. Nabi Muhammad sama sekali tidak takut, justru yang takut akan keselamatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabatnya. Suatu hari jin dan para gerombolannya mendatangi Nabi Muhammad. Hal ini pertama kali terjadi ketika seorang jin mendengar ayat-ayat Al-Quran dari lisan Nabi Muhammad. Hal ini pun diberitakannya kepada teman-temannya, karena itu para jin pun tertarik untuk bertemu langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin langsung mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan di depan mereka. Peristiwa ini sudah diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya, bangsa jin, untuk memberi peringatan. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Setelah para jin mendengarkan ayat Al-Quran, mereka pun beriman dan kembali kepada kaumnya untuk mengajak ke jalan yang benar. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahqaf ayat 30-32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beberapa kali bertemu dengan para jin untuk menyampaikan dakwah, bahkan beliau ditemani oleh salah seorang sahabat. Salah satu sahabat yang menjadi saksi dakwah Nabi Muhammad kepada jin adalah Ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibnu Mas'ud pergi ke tempat yang tinggi di kota Mekah. Saat tiba, ayah Fatimah itu membuat garis dengan kakinya. Garis itu dibuat untuk Ibnu Mas'ud dan Nabi Muhammad berpesan agar garis itu jangan sampai dilewati. Jika Ibnu Mas'ud melanggar dengan keluar dari garis itu, bahaya akan menimpanya. Ibnu Mas'ud pun menuruti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun ada rasa penasaran. Nabi Muhammad berada di tanah lapang dan meninggalkan Ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai membaca Al-Quran dan suami Siti Hadijah itu pun dikerumuni makhluk halus yang tampak seperti awan yang menggumpal. Jumlah jin yang mengelilingi Nabi Muhammad sangat banyak, sehingga pandangan Ibnu Mas'ud terhadap itulah yang membuat sahabat itu khawatir. Saking khawatirnya hampir saja ia menghampiri. Tapi ia ingat pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak keluar dari garis yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Ibnu Mas'ud juga sudah berpikiran untuk lari mencari bantuan para sahabat untuk menyelamatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rencana itu batal karena ia mendengar suara tongkat Nabi Muhammad. Akan tetapi awan-awan yang mengelilingi Nabi Muhammad tidak kunjung pergi. Ibnu Mas'ud masih belum bisa melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Ia memiliki keinginan untuk meminta bantuan untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Awan-awan yang mengelilingi Nabi Muhammad pun mulai pergi,
sampai akhirnya subuh barulah semua golongan jin itu meninggalkan Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selesai, Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta bantuan kepada orang-orang, tapi saya mendengar memberikan isyarat dengan suara tongkat kepada cincin itu agar mereka duduk. Untung saja rencana Ibnu Mas'ud untuk keluar meminta bantuan diurungkan sebab Nabi Muhammad bersabda, 'Bila engkau keluar dari garis itu, aku tidak bisa menjamin engkau selamat dari sambaran sebagian mereka.'" Di lain hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dicari-cari oleh para sahabat dan tak seorang pun yang bisa menemukan beliau. Para sahabat khawatir dengan keselamatan sang Nabi setelah lama tak terlihat dan membuat suasana menjadi khawatir. Nabi Muhammad pun muncul dan para sahabat yang dari tadi khawatir pun langsung menghampiri dan berkata, "Kami kehilangan engkau wahai Rasulullah. Kami mencari-cari engkau di seluruh pelosok kota dan lembah, namun kami tak menemukanmu hingga malam ini menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Salah seorang dai dari kalangan jin mendatangiku, lalu aku pergi bersamanya, kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka." Para sahabat pun diperlihatkan jejak para jin sekaligus bekas sapi mereka. Para jin itu ternyata meminta bekal hidup, lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh daging kita akan kalian, dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang kalian atau jin." Kemudian Nabi Muhammad bersabda lagi, "Janganlah kalian melakukan istinjak dengan tulang dan kotoran, karena itu makan saudara kalian dari jin." Karena jin juga bertemu dengan Nabi Muhammad, jadi jangan heran jika ada jin yang juga termasuk sahabat. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Ibnu Hazm. Beliau berkata, "Allah telah tegaskan bahwa ada beberapa jin yang beriman dan mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah, sehingga mereka juga sahabat dan orang-orang pilihan." Terkait ini Syekh Hasan Ali Salman juga pernah ditanya mengenai ada tidaknya sahabat dari golongan jin, lalu beliau berkata, "Betul, ada sahabat dari golongan jin." Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad dengan berbagai kriteria yang diperselisihkan ulama. Hubungan Nabi Muhammad dan jin juga berjalan dengan baik, malahan jin pernah membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Kala itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek orang kafir Quraisy untuk beriman, tapi mereka tidak mau hal ini diperparah karena patung-patung yang mereka sembah bisa berbicara karena setan masuk dalam patung. Para jin pun hendak membongkar hal tersebut. Jin itu berkata, "Aku adalah anak keturunan jin. Nama Muhair bin Habbar. Aku telah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh AS. Aku bertempat tinggal di Bukit Tursina, tetapi telah lama aku mengembara. Ketika aku pulang, aku mendapatkan istriku sedang menangis, sehingga aku menanyainya. Ia menjawab bahwa setan musir telah berbuat dusta terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau tidak mengerti?" Kemudian aku mencari setan musir tadi dan akhirnya aku menemukannya di antara Bukit Syafa dan Marwah. Setelah aku menemukannya, lalu aku berkelahi dengannya dan aku telah berhasil membunuhnya. Setan musir itu berbentuk anjing dan aku telah berhasil mematahkan kepalanya. Ini bekas darah yang mengucur dari kepalanya. Lalu jin itu juga masuk ke dalam patung dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah semata kepada umat manusia saja, tetapi juga kepada seluruh alam termasuk jin. Ketika berdakwah kepada jin, Nabi Muhammad beberapa kali membuat para sahabatnya khawatir terjadi apa-apa. Namun Nabi Muhammad selalu pulang dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.